Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Sehat Bu Leo? Bu Leo. Emang iya ngaranna Bu Leo. Nih Bu Leo yang duduk di kursi. Saya nanya beliau karena udah agak lama gak kelihatan. Sekarang udah sehat Bu Leo? Masya Allah. Saya tuh kalau tausiah tanpa Bu Leo kayak gersang gitu. Ya. Karena saya mah belum tentu diberi umur seperti Bu Leo. Ibu teh 80? 80? 85. Ya keheula. 85. Masalahnya Bu Leo itu pakai kendaraan umum. Pakai bis 1 kali, pakai angkot 3 kali, Masya Allah. Tidak diantarkan Bu. Pakai bis sendiri, naik angkot sendiri, umur 80. Kamu sabaraha umur? Ini diantar-antar ku salaki ini. Nah, ogo, kamu mah ogo. Aku teh mau ngaji, tapi suami aku nggak bisa nganter. Ya udah, aku nonton di YouTube. Hari umur 36. Nih Bu Leo 84 dari Oh iya. Ibu 84. Kesini dengan siapa? Diantar. Bagus 84 masih mau. Hanya kenapa saya sebut Bu Leo? Karena naik kendaraan sendiri dari Cileunyi. Ya, gitu. Abah Jenal dari Cikole motor sendiri. Abah Engkon dari Garut naik kendaraan umum. Nu sejen mah ku saya teh dianggap. Sorry ya. Ada cek anda teh menit dihargai. Cari penghargaan dari Allah bukan dari saya. Oke. Ya, hadir di sini para senior yang membuat saya tenang memberikan materi itu. Kalau tidak ada 3 tokoh ini saya teh asa gersang. Ya. Ini temanya walaupun untuk para senior mah udah terlewati ya, tapi mungkin untuk cucunya ya, untuk anaknya. Menikah itu mudah. Bertahan ternyata ujian. Kenapa saya bilang menikah itu mudah? Karena akad nikah itu yang menyebabkan sahnya pernikahan very simple. Sangat gampang. Ada wali, ada calon mempelai, ya, ada saksi, ada ijab kabul, ada mahar, finish, selesai. Saya wali, hadir ada. Ya. Calon mantu, ya, hadir. Saya nikahkan putri saya A binti B dengan mas kawin sekian. Kata dia, saya terima nikah dengan mas kawin seperti yang disebutkan. Tanya saksi, sah? Sah, selesai. 1 minute finish. 1 menit salah. Nuriwuh teh babawaan, seserahan, apalagi itu yang sebelumnya teh lamaran, terus apa nu dimandian teh siraman. Itu semua yang bikin ribet budaya. Ya, sebenarnya kalau bicara nikah itu sah secara agama tadi, sah secara negara, dicatat oleh pejabat KUA. Lalu diberi surat nikah, selesai.
Jadi nikah itu mudah. Kalau cuma akad nikah itu mudah. Yang agak susah, pertama, mencari pasangan. Kita cerita yang mudah dulu dong, ya. Yang pertama, cari pasangan. Nah, untuk anak-anakku tercinta yang sedang mencari pasangan, ya, saya ingin ingatkan ini juga biar jadi pelajaran bagi yang sudah menikah, bahwa jodoh itu ada kaitan dengan takdir. Takdir itu yang Allah tetapkan. Mungkin ibu bapak sering mendengar wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayati liqaumi yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kebesarannya, Allah ciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan. Allah ciptakan mawaddah rahmah sakinah. Sungguh di dalam hal itu ada pelajaran bagi orang yang berpikir. Anda sering menemukan itu di mana? Kartu undangan di surat Ar-Rum 21. Kok diundang? Kartu undangan sih? Coba ya yang konsentrasi ya. Masa Anda sering temukan itu di kartu undangan? Bukan sayang, Ar-Rum ayat 21. Nah, di situ ada kalimat penting. Saya bilang, tadi kalau akad nikah mah sangat simpel. Sangat simpel tadi saya sudah gambarkan. 1 minute selesai, 1 menit selesai ijab kabul. Ya. Nah, ada hal sebelum nikah itu memang yang jadi suami dan istri kita itu ada unsur takdir. Di situ ada kata-kata wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran, keagungan. An khalaqalakum, Allah ciptakan untukmu azwaja, pasangan-pasangan. Jadi yang jadi istri saya karena ada garis takdirnya. Yang jadi suami ibu karena ada garis takdirnya. Yang jadi istri bapak karena ada garis takdirnya. Walaupun bapak benar-benar sayang sama kokom komariah, diudag-udag eta kokom, ka Garut didatangi, ka kampus didatangi kokom komariah. Ternyata garis takdir bapak itu dengan Yuyun Yulianita. Maka bapak akan nikah dengan Yuyun Yulianita yang baru ketemu 3 bulan. Sementara kokom komariah ku bapak sudah dikeceng sejak sanawiyah. Sejak SMP. Nepi ka kuliah di UIN, di udag. Nikah jeung Yuyun. Aya tadi dia nu kitu. Hai, ngudag-ngudag mawawan atuh. Pokoknya tiada hari tanpa wawan. Wawan. Salakina Asep Saepullah. Gitu. Bu, jadi saya yakin, Bapak kudu yakin ya, yang jadi istri Bapak karena ada garis takdir. Mun teu aya garis takdir, Pak, enggak akan dia jadi istrimu. Yang jadi suami ibu karena ada garis takdirnya. Dia nggak akan jadi suamimu kalau nggak ada garis takdirnya. Jadi kudu yakin yang jadi pasangan hidup kita adalah an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah ciptakan untukmu, Aam, pasanganmu. Aku ciptakan untukmu, Usep, pasanganmu. Aku ciptakan untukmu, Iis, pasanganmu. No, Iis langsung, yes, nama orang kasorot. Nah, jadi mulai hari ini, Bapak tatap istri Bapak. Oh, ini takdir aku. Gitu. Barik ya, astagfirullahaladzim. Iya, ya, ibu ya ngomong Pak. Ini tata cirian tah. Kerudung ya nanti bunga-bunga oranye.
pakai dia Gusti gitu. Jadi kalau misalnya asa capek teh Bu ya ku suami teh. Ini takdir aku ya Allah. Bari lemes takdir aku. Nah ini yang kerangka pikir ini kudu masuk di pikiran kita. Supaya seperti apapun pasangan kita anggap inilah bagian dari jalan hidup kita. Seperti begini Bu. Kan kita nggak bisa milih ayah dan ibu kita. Mungkin ayah ibu Anda menyenangkan, demokratis, minta pendapat sama anak, tidak pernah memaksakan kehendak. Sok menurut Neng kumaha. Mama aku mau kuliah, sok kamu cenderungnya ke fakultas apa? Mama mah ngadoakeun. Itu ayah orang tua yang sok mau apa? Yang penting kamu bener ku mamah didukung. Top. Tapi ayah oke, yang punya orang tua. Pokoknya kamu kuliah di fakultas hukum. Aku nggak suka fakultas hukum. Tapi mah aku teh nggak suka yang KUHP ngapalin gitu. Cek mamah fakultas hukum. Ayah tuh. Ayah. Nah kita kan nggak bisa milih, ya. Ada orang tua yang bahasanya tuh pokoknya. Tapi ada juga sok kata AA gimana? Mama pengen dengar pendapat AA. Ada discuss, ada sharing gitu kan? Alhamdulillah. Tapi kan kita nggak bisa milih orang tua. Nah ibu, bapak, tataplah istri dan suami, katakan ini yang Allah takdirkan. Mun baik syukuri Pak, mun rudet sabari Pak. Jadi kalau baik syukuri, rudet sabari. Ngapa lagi? So, ya. Nah, jadi ternyata ini saya sampaikan dulu kerangka fikir. Ini teh kudu namanya paradigma. Jadi kudu di kepala kita, di pikiran kita itu jodoh itu apa? Makanya ya jodoh itu memang wilayah kita mah berikhtiar. Makanya Nabi mengatakan tun kahurmal atuli arba'in. Kalau kamu mau nikah, dari bapak ibu mah mayoritas sudah terlewati ya. Udah aja tatap pasanganmu takdir, udah aja. Ini mah bagi adik-adik yang belum menikah atau bapak yang mau nikah lagi karena istrinya wafat, denger. Bagi bapak yang mau nikah lagi karena istrinya wafat, ya kan gitu. Nah, Nabi kan mengatakan kamu dalam menikah itu kudu punya pertimbangan. Nah, ini kan ikhtiar. Jadi memang jodoh kita itu takdir. Kalau sudah akad nikah, tapi sebelum itu namanya wilayah ikhtiar. Kan ada istilah mubrom, ada istilah mu'alak. Kalau mubrom mah yang sekarang jadi istri saya, yang jadi istri bapak, yang jadi tate geus mubrom, teman. Nggak bisa dikutak-atik. Udah paten, terima aja. Nah, tapi bagi yang search lagi mencari ya, nah itu mu'alak. Kata Nabi sok tunkahul marturi arba'in. Kamu menikah itu pakai pertimbangan. Bisa lijamaliha karena penampilannya, ketampanannya, karena kecantikannya. Lima liha atau karena hartanya, ya. Atau karena keluarganya, status sosialnya, atau karena agamanya. Sok kamu pilih yang mana. Fadfar bidzatiddin. Kata Nabi apa? Coba kamu prioritaskan yang agamanya bagus. Taribat yadaka. Itu lebih berpeluang kamu bisa menikmati rumah tangga.
gitu. Jadi tidak apa-apa ibu punya suami yang kasep, pinter, benghar, soleh, itu it's okay, nggak masalah, tidak dosa gitu. Nggak dosa. Bapak cari istri yang cantik, kaya, anak tunggal, ibu bapak neges karolot pisan, terus ibu bapaknya punya perusahaan banyak dan dia soleha, nggak masalah. Iya nggak sih? Gitu. Nah, itu namanya mu'alak, ikhtiar. Tapi boleh jadi loh. Ada kejadian gini. Pak Am, saya teh kan sudah berusaha ngikutin nasihat tausiah lah gitu ya. Saya cari yang agamanya kuat. Yang ya saya karena perempuan ya wajar lah melihat ekonominya bagus kan gitu. Terus saya wajar lah melihat pendidikannya. Saya merasa semuanya itu oke. Dari keluarga baik-baik, terus pendidikan juga dia baik, terus dia juga bekerja di perusahaan yang bagus ya. Terus Pak Am, kami ketemunya juga di tempat yang bagus saat kami umroh gitu. Terus kadang-kadang kalau pas teleponan, pas aku nelpon, suara hawar-hawar teh? Samar-samar itu suara tilawah. Murotal. Kalau lagi di mobil teh, assalamualaikum, waalaikumsalam, ini tabarakalladzi biyadihil mulku, gitu, paham nggak? Akhirnya saya memastikan ini yang terbaik untuk saya. Saya udah istikharah, nikahlah. Ternyata zong. Ada yang berbisik, zong teh naon cenah. Zong. Ya. Zong itu artinya gatot. Gatot itu artinya gagal total. Pak Am, setelah saya nikah, ya Allah, ternyata dia nggak pernah sholat, Pak. Ramadan nggak pernah puasa, Pak Am. Pelitnya naudzubillah, hitungannya luar biasa. Ini apa yang salah dengan saya, Pak? Saya bilang, kamu nggak salah. Kamu nggak salah. Kamu oleh Allah diberi lahan untuk bersabar. Gitu. Kalau aku nggak kuat, gugat cerai. Kalau dia dolim. Kalau nggak dolim, ya dolim gitu loh. Jadi ternyata penghasilan suaminya anggap saja 50 juta, dia dikasih nganti 10 juta gitu. Ya, gitu. Terus dia nggak boleh berkomunikasi. Dia teh marah kalau saya ketemu ibu saya, ketemu adik saya. Padahal Pak Am, saya kan ketemuan lagi umroh. Terus saya kalau nelpon dia itu suka kedengaran murotal. Terus Pak Am, jam 3 teh udah WA. Neng, tong hilap tahajud. Teuing bobodei mah. Nya jika nama bobodei. Kan dia kan berusaha untuk Neng, Pak da orang Sunda. Cenah kieu Ustad, Neng tong hilap tahajud gitu kan. Nah, pagi Pak Am ya. Saya kan kerja juga cenah. Gini, kamu ya datang lebih awal ke kantor. Terus kamu duha, apa susahnya 2 rakaat gitu. Duha lah gitu. Ya Allah. Ya. Sok Bu. Tahajud jam 3 WA. Kalau pagi itu pasti kamu mulai kerja jam 8. Ya kamu datanglah jam 8 kurang 20, kamu duha. Kamu zikir yang simple-simple gitu. Paham? Nggak ngangenin gimana tuh. Mun Senin atau Kemis pasti kia ngomong nanti menjelang maghrib met buka. Gale. Nah, met buka. Ternyata maneh nate met buka wungkul tara puasa maneh nama. Ternyata kamu teh kalau ke kantor duha sampai Pak Am ya, saya
berhenti kerja. Karena dia bilang, aku lebih senang punya istri yang totally untuk keluarga. Gaji aku itu bisa mencukupi kamu insya Allah. Udahlah, kalau kamu gajinya 5 juta, aku yang ganti gaji itu di luar dari kebutuhan rumah tangga. Anggap aku nunggah gaji. Ya tuh aku keluar Pak. Ya Allah. Nangis eta ngeguguk. Tah, sayang Bapak Ibu dengar ya. Itulah rumah tangga. Walaupun variabel-variabelnya sudah begitu sempurna, belum tentu menemukan kesempurnaan. Tapi ada juga yang waktu belum menikah, Pak, sholat tara, puasa enggak, ya. Orang nanti gitu. Udah nikah, dia berubah loh Pak. Jadi rajin sholat, rajin puasa. Dia bilang, aku memang sebelum nikah itu beragajul aku, brengsek. Tapi udah nikah, aku membuka lembaran baru. Tuh, ayah no gitu. Dulu si bapak, ibu bapaknya teh satuju, neng. Jelma baragajul gitu, daek kamu teh. Tapi nggak tahu kenapa Pak Am, saya merasa dia teh orang baik gitu. Tapi saya tahu dia nggak pernah sholat, nggak pernah puasa gitu kan. Bener loh Pak Am. Walaupun waktu itu orang tua saya nyaris tidak menyetujui, saya bismillah. Udah nikah teh. Dia bilang gini, Neng, kamu tahulah aku tuh orang beragajul, orang brengsek. Tapi boleh dong aku berubah setelah nikah sama kamu. Masya Allah. Ibu mending yang mana? Tah, kamu mah nu pertama embung, nu kedua embung, nu mana atuh? Ya udah, suamimu sekarang aja ambil. Nah, nu aya, saya nu aya lah. Nah, Pak. Enggak Pak, saya menyampaikan hal ini untuk menunjukkan kompleksitas rumah tangga. Paham ya? Jadi saya bukan nakut-nakutin. Yang saya ceritakan itu realitas untuk menggambarkan enggak semudah itu loh rumah tangga. Jadi walaupun Anda sudah melihat variabel-variabel unsur-unsur yang sepertinya sempurna, belum tentu udah nikah sesempurna yang Anda lihat sebelum nikah. Mungkin Anda waktu belum nikah banyak ketidaksempurnaan. Setelah nikah, step by step, pelan-pelan dia jadi lebih baik. Betapa gaibnya pernikahan saudara-saudara. Jadi siapapun yang hadir di sini, kita menikah dengan makhluk misterius. Aku nggak bilang makhluk gaib, makhluk misterius. Beda cece makhluk gaib yang misterius. Kamu masuk bikin istilah gaib, saha gaib. Pada akhirnya kita menikah dengan makhluk yang misterius. Walaupun udah ada tanda-tandanya, tetap sayang itu misteri untuk Anda. Jadi gimana? Disitulah memang menikah itu kudu diniatkan ibadah. Nah, kenapa Islam mengatakan menikah itu ibadah? Karena menikah itu tak selamanya seperti yang kita inginkan. Tidak. Dan Anda menikah dengan siapapun, gak ada manusia sempurna. Gitu. Karena itu di dalam Islam, menikah disebut mitsaqon ghalidho, perjanjian agung. Walaupun cuma tadi 1 menit, saya nikahkan putri saya terima. Semua unsur sudah ada, selesai, sah, bahkan dahsyat hukumnya bisa saling mewarisi. Bapak menikah itu dengan perempuan yang antah berantah. Tapi kok Bapak bisa mewariskan harta sama dia loh? Iya, kebayang nggak? Bapak ketemu tuh di mana waktu hari tadi? Di Ujung Berung. Di Ujung Berung. Anak siapa? Bapak nggak tahu. Ibu siapa? Nggak tahu. Kenalan wehela, ya. Gitu. Kenalan. Lalu baru Anda berkunjung ke rumahnya. Anda melamarnya. Anda menikahinya. Dan Anda mewarisinya. Antah berantah. Ibu gue sama. Ujug-ujug ayah lelaki. Halo. Halo. Kan gitu. Tapi lama-lama rada resep oge. Ya, datang ke rumah. Terus Anda dilamar. Ya kan?
Anda menikah dan Anda menyerahkan jiwa, raga, dan masa depan Anda sama dia. Jiwa, masa depan masalahnya. Masa depan, kayak si teteh eta. Masa depannya diserahkan. Aku berhenti kerja Pak Am. Padahal saya sekolah sekian lama. Saya berjuang membangun karir. Saya tinggalkan pekerjaan saya. Berarti ibu menikah, Anda tanda petik menyerahkan masa depan Anda. Kepada siapa? Kepada laki-laki pilihan saudara. Makanya rumah tangga itu, ingat loh, ibadah paling lama. Saya sering mengatakan rumah tangga itu ibadah paling. Jadi kudu niatkan ibadah. Mun Anda rumah tangga niatkannya having fun, pasti Anda capek dan Anda kecewa. Ibadah rumah tangga. Ibadah Bu. Dan tak tanggung-tanggung dia ibadah terlama. Sholat 10 menit beres. Engkai lohor 10 menit beres. Ya, nanti asar 10 menit beres. 10 menitnya kalau belum ahli, Anda mah 3 menit gak beres. Karena udah ahli banget dengan wudhu dan pakai mukena. Oh, jago banget Anda mah. Puasa, singkat puasa teh Bu. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Awas ya kalau saya bilang Ramadan berapa lama Bu? Sebulan. Bukan, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Puasa mah cuma 14 jam untuk daerah tropis seperti kita. Selesai. Haji Pak, tanggal 8 sampai tanggal 13 Zulhijjah. 6 hari Pak, selesai. Tapi begitu Bapak, saya terima nikah sepanjang hidup. Ya. Di sini ada yang rumah tangannya 30 tahun. Anda sudah ibadah 30 tahun. Ada yang rumah tangannya 40 tahun. Berapa Bu? 41 tahun. Pak Angkon udah wafat istrinya ya. Belum ada tong eleku Abah Jenal atau Abah Jenal istri yang pertama sudah wafat. Sekarang yang baru kan Pak. Tong eleh areka. Apa Bu? Ya, oh Pak Angkon lagi nyari, ya udah. Nah, jadi ini saya lagi memberikan satu elaborasi bahwa yang jadi pasangan hidup kita adalah lahan ibadah kita. Ya, Bapak sebut sajalah pergi ke Cianjur, bawa oleh-oleh asinan dari Cianjur. Ketika Bapak belum menikahi perempuan itu bukan ibadah. Itu lebay saudara-saudara. Lebay. Tapi Bapak ke Cianjur beli asinan. Walaupun cuma setengah kilo. Mah, ayah tadi ke Cianjur nih bisi mama suka. Ibadah loh Pak. Ya. Ibu cuma bilang gini, ayah suami pulang teh. Ayah mau minum teh apa kopi apa air putih, udah ayah mah bikinin teh aja. Ibadah loh. So, apa yang nggak ibadah? Gimana kalau rumah tangga ibu penuh penderitaan? Ibadahnya 2 kali lipat. Jadi kalau suami ibu soleh, bager, lurus, pahala ibu 1. Kalau suami ibu pika rudeten, pika sebelen, pika kehelen, pahalanya berlipat-lipat. Ibu pengen pahala yang 1 atau berlipat-lipat? Jawab. Oh 1, oke. Ya udah, itu it's your choice. Itu pilihan Anda. Saya nggak bisa ngatur pilihan Anda. Maksud saya begini. Kalau Bapak punya istri soleh, bager, taat, menyejukkan, Bapak, sebenarnya maaf ya, itu pahalanya 1. Karena nggak ada challenge untuk Bapak. Nggak ada tantangan. Yang sesuai istrimu solehah gitu, apa tantangannya? Tapi mun istri Bapak pika rudeten, pika kehelen, pika sebelen. Tapi Bapak sabar tabah. Bapak pahalanya berlipat-lipat. Karena kan challenge-nya, usahanya tuh beda. Karena gini, Allah itu kan akan melihat tantangan dan usaha. Contoh, yang hadir di sini semua berpahala.
Tapi saya yakin pahalanya beda-beda. Yang rumahnya di belakang Trans, kecilik, klek, beda pahalana jeung Bu Leo nu ti Cileunyi, umur 85, naik angkot 3 kali, naik bis sakali, bis kota sakali, di umur seperti itu. Masa pahalanya sama dengan yang rumahnya di belakang Trans Studio anu kecilik gek aja gitu. Kan beda kan? Beda. Nih, teman-teman yang di YouTube, di Instagram, maaf ya, pahala Anda tuh beda dengan yang di sini. Anda mah di YouTube bari baju daster, ngadapang, gogoleran, kan gitu. Nah, di sini nggak ada yang pakai baju daster. Komo nunggu sambil gogoleran, diusir taku panitia. Ibu maaf kalau mau tidur di rumah, gitu kan? Berarti apa? Allah akan memberikan pahala sesuai perjuangan, sesuai ikhtiarnya. Nah, bapak-bapak, kalau bapak diberi istri tanda petik yang tidak ideal, tak seperti yang diharapkan, ya. Bapak teh asa capek teh punya istri teh. Ya ku ngomong nawe teh meni kan ari penyiar ngomong mah kan menghibur, gitu. Hari istri ngomong menghibur naon? Gitu kan. Jebas suara teh cempreng gitu. Cek mamah ge ayah teh atuh ini. Cek mamah ge atuh da ayah sih kan. Mata kamari ge cek ayah. Aduh ya Allah. Bapak, pahala bapak berlipat-lipat. Ya. Beda dengan bapak punya istri. Ya ayah, mau pergi jam berapa? Jam 8. Udah mama siapin kok bajunya. Mau yang ini apa yang ini? Ya. Sarapannya mau apa? Mama udah siapin. Sejuk pak. Ngan hiji pahalana. Mau yang mana? Hiji apa 7? Oh hiji-hiji tina 7 tuh bisa. Kalau mau hiji-hiji tina 4. Kamu mah hiji-hiji tina 7. Nah kalau mau hiji-hiji tina 4. Oke? Mun wani. Nah ningali wajah kieu mah wah kawani. Moal. Nah canda ya Pak ya, canda ya. Tong langsung jadi kepikiran. awas tong. Jadi kepikiran hanya hiji. Ya, oke. Ini Ibu Bapak ya. Ini ada data perceraian yang menakjubkan gitu ya. Yang paling dahsyat itu tahun 2023. Terjadi perceraian tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Dalam 1 tahun ada 516.300.000, setengah juta lebih orang yang berumah tangga di Indonesia bercerai. Berarti setiap 2 menit ada 1 keluarga yang bercerai. Itu puncaknya tahun 2023. Dan yang menarik Pak, 73% gugatan diajukan oleh istri. Ini datanya ada. Ya. Nah, 73% gugatan dari istri. Kebayang nggak? Bukan berarti salah, tapi sinyal rasa sakit yang lama diabaikan. Jadi gini Pak, dengar Pak, lihat sini. Jadi banyak istri yang dia tuh punya rasa sakit. Tapi suami mengabaikan itu. Rasa sakit begini, nggak pernah didengar pendapatnya. Kalau dia ngomong, udah tuh mah, mama bisa diselesaikan yang gitu. Gitu. Diabaikan, itu 73%-nya akhirnya menggugat. Jadi, dari 73% itu memang perselisihan. Ya. 23%-nya KDRT, 9%-nya si suami itu menghilang, ngalengit begitu. Aya tadi dia nu ngalengit salah gitu. Oh aya, nauzubillah entong. Ya. Nah, dalam 1 dekade, ini saya baca risetnya, 5-8% per tahun terjadi perceraian dari yang menikah. Jadi memang ini Bu, saya cerita hal ini, sorry ya, tidak bermaksud menakut-nakuti, tapi menunjukkan bahwa kalau rumah tangga itu
tidak dasarnya ibadah memang melelahkan. Dan yang namanya rumah tangga itu teamwork ya Pak ya. Nggak bisa istri saja yang soleh, kita ge kudu soleh. Nggak bisa yang berubah teh suami, istri juga kudu berubah. Jadi dia teamwork. Makanya dari yang bercerai itu tadi kan sampai 500 juta lebih ya. Di tahun 2003 saya ambil yang paling top. Alhamdulillah sekarang ada penurunan ya. Mungkin karena sering mendengar tausiah di Majelis Percikan Iman sehingga terjadi penurunan. Nah, Ibu, tahun 2023 kebayang tuh. Saya tadi 5 juta berapa tadi? Angka 516.334 kasus perceraian, 73% gugatan diajukan oleh istri. Gitu ya. Nah, perceraian itu terjadi, tipe-tipe rumah tangga yang rentan berpisah. Ya. Tipe-tipe. 1, pernikahan panas. Pokoknya mun aek nulis mun teu. Tipe-tipe pernikahan yang paling rentan, yang rapuh. Tipe-tipe pernikahan yang rapuh. 1, pernikahan panas. Pernikahan panas bukan berarti mereka hidup di musim panas. Tapi konflik yang berulang. Gimana sih panas? Sering mengeluarkan kata-kata pahit, amarah yang sering mewarnai rumah tangga. Bahkan hanya urusan kecil jadi besar. Ya. Mah, lihat kunci mobil di mana? Sugan di mana? Sok nanya kita. Mata nyimpan mobilnya. Kan sederhana. Mah, ari kunci mobil di mana? Yang gitu aja jadi pertengkaran besar. Jadi pagi-pagi cuma sekedar suami lupa nyimpen kunci mobil. Itu pernikahan panas. Ya. Ayah yang jemput si adek, ayah atau mama? Ayah aja deh sekalian nanti pulang kantor. Jam 8 telepon. Mah, maaf, ternyata aku nggak bisa jemput, mama aja. Teu balik hari tadi cenah ngomong. Tadi geus janji nu jemput teh kamu, ayeuna ku aku gimana sih? Sebenarnya kan kalau tidak panas mah, iya ayah teh ternyata kayaknya sampai sore deh meetingnya nih kayaknya. Kan kudu nama si istri teh kudu mengambek. Oh ya, da istrinya gak gawe. Oh ya udah tuh sama mama. Ya mah, kamu mah ngomong teh baliknya tadi ini gitu. Menurut Anda ini di sinetron apa di dunia nyata? Ayah di dia. Masya Allah. Pantesan hari ini teh asa pinuh pisan. Dia masih asa panas pinuh gitu. Di luhur pinuh di dia. Ternyata panas kia Gusti Allah. Jadi konfliknya terbuka gitu ya. Nah, anak itu udah biasa denger bapaknya ngambek ke ibunya. Anak itu udah biasa ibunya marah-marah ke bapaknya gitu kan. Wah, itu pernikahan panas yang kayak gitu. Ya, pernikahan panas. Jadi dua-duanya keras, dua-duanya nggak mau ngalah. Jadi rumah tangga itu menjadi medan pertempuran terbuka. Itu perang terbuka. Nepi kata tangga kayak sering. Kumlang naon maneh kumlang. Cek kata tangga teh nuju perang. Bu, ini namanya pernikahan panas. Ini rentan. Yang kedua, sebaliknya, pernikahan beku. Kayak catat. Apa itu pernikahan beku? Tidak ada pertengkaran. Tapi tidak ada kehangatan. Dua orang ini seperti makhluk yang tidak saling mengenal. Tarapasea makan. Pergi
Nah, WA ya. Aku nggak pulang ya. It's okay. Nah, Suga nanya kenapa enggak? It's okay. Gitu. Ya. Mama ke Vietnam ya. Oke, gitu dah. Suga nanya berapa hari dengan siapa? Beku. Ya. Ke mall? Ya ke mall. Ya. Nggak ada obrolan. Ya ningali tas, ya ningali jam, ya ningali tas, ya ningali jam. Beku. Ini di sinetron apa di dunia nyata? Aya di dia. Masya araya kabeh Gusti. Aku masih pernikahan beku. Jadi tara aya berantem, tidak ada saling mengkritik. Pak diam ya, diam, silent. Sampai tetangga bilang, duka aya eusian duka teu. Gitu. Duka ari nu tatangga hiji mah pang kan gitu. Ya mah da perang wae cenah. Duka ieu mah duka raya di bumi duka teu cenah kan gitu. Sepi, silent, you know. Beku itu pernikahan beku. Jadi istri eka mana sok, suami eka mana sok, anak teu balik tara ditanya ya. Anak ini nilainya budget teu masalah, teu naik teu nanaon. Pokoknya mah jadi sayang gini, rumah tangga tuh kayak bangunan, orang-orang itu ada di situ gitu loh. Tapi si suami tetap ngasih nafkah, ya. Maksudnya gini, sebulan 5 juta ya tetap 5 juta gitu loh. Kalau istrinya bilang, ayah bulan ini bayaran anak sekolah ya. Ya dibayar ke suaminya. Tapi tidak pernah ada pembahasan apapun. Ya. Kumaha beku. Nggak ada rindu, nggak ada kangen gitu. Nggak ada. Punya anak. Beku gak bisa punya anak kali ibu. Ibu hari nanya teh aneh-aneh. Punya anak pak? Punya. Kan beku. Nanya. Ya tapi itu pertanyaan bagus. Disangkana pernikahan beku nggak punya anak. Ya punya anak. Awalnya mah tebeku. Setahun pertama pernikahan mah tebeku. Nah beku ya. Jadi ada loh yang kayak gitu. Jadi tidak ada kangen, tidak ada khawatir, tidak ada worried. Ya balik syukur, nggak balik ya terserah kamu. Ya, aku ada tugas suami ngomong pak. Aku ada tugas dari kantor ke Cirebon. Ya, nggak nanya dengan siapa apa nggak ya. Aku kayaknya nggak balik sebulan, nggak apa-apa. Yang penting si transferan mah jalan. Istrina kemana? Suami nggak nanya juga. Balik ke rumah istrinya nggak ada. Ya. Anak-anak cuma bilang papa, mama lagi ke Sukabumi sama teman-temannya. Oh ya. Sugan istrinya terus suami na WA. Kamu ke Sukabumi dengan enggak? Ya. Kata anak nanti. Katanya seminggu ayah. Kamu sarapan bisa kan sendiri? Ya, sarapan bisa. Itu namanya apa? Beku. Apa bu? Gimana? Pernikahan? Cicing cerita. Masya Allah. Ini pendapat bunda kita. Kata saya mah kata beliau, lebih baik pernikahan panas daripada pernikahan beku. Oke, makasih. Jadi beliau memang tipe berantem nih. Kata beliau, kata Ibu Leo, Pak Am lebih baik pernikahan panas daripada beku. Oke.
Lupa. Kalau kata Abah Jenal apa? Beku apa panas? Beku apa panas? Apa? Beku juga nggak masalah. Masya Allah. Ya. Abah engkon nggak ditanya karena sendiri Abah, ya, oke? Kalau udah dapat pasangan, saya tanya. Nah, gitu. Masya Allah, tabarakallah. Aku terharu tahu nggak? Ada yang gini, kamu apa? Beku, sarua, beku. Ayo, oke, beku, panah. Beku. Tapi kita sangat respect pada pendapat Ibu Leo, lebih baik panas. Nah, ada lagi yang ketiga. Ini kita bicara tipe pernikahan rentan. Pernikahan terluka. 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 Gitu, Bu. Jadi pernikahan terluka itu, ya, dua-duanya itu sepertinya saling ingin menyakiti. Paham, Bu? Kalau yang tadi, yang pertama, pernikahan panas, berantem. Kayak tadi urusan jemput anak jadi berantem, ya kan? Urusan apa tadi? Yang nanya kunci mobil di mana? Berantem. Asa perlu gitu. Tapi ya berantem, kan gitu, ya. Ayah, mama teh mau beli sepatu. Kakak lagi kamari geus beli sepatu di itu. Nah, jadi berantem. Kalau ini mah saling melukai. Jadi saling melukai aja. Ya. Jadi semua pihak, suami atau istri, dua-duanya punya luka. Istri dilukai oleh suaminya, mungkin dengan omongannya. Kamu tahu nggak? Ya. Mantan-mantan aku model semuanya. Aku juga aneh kok nikah kayak kamu. Model macam apa kamu? Bu, terluka. Luka. Jadi ngomong, kamu tahu nggak? Mantan-mantan aku teh sekolah lagi leluhur. Nikah yang lulusan SMK. Pacar aku tuh ya dulu rata-rata S1. Gue juga nggak ngerti kok nikah sama elu yang cuma SMK. SMK-nya juga SMK. Aku tadinya mau nyebut tempat tapi takut terluka. Ya. Ibu terluka. Istri juga mun geus ngomong melukai, ya. Melukai. Kamu tahu nggak? Satu-satunya penyesalan dalam hidupku nikah sama kamu. Mungkin aku menyesal ABC, tapi paling nyesel aku nikah sama kamu. Itu penyesalan yang paling. Aku tuh bodoh banget nikah sama kamu. Luka itu si suami. Jadi orang nanti saling melukai gitu loh. Itu pernikahan terluka. Itu sinetron apa nyata? Ayah di dia. Saya jadi bingung kudu ngabahas naon. Anu panas aya, anu beku aya, anu terluka aya. Iya mah paket komplit pisan. Nah, ternyata dengar sayang nih, Bapak sayang, Ibu sayang dengar. Ada riset ya yang dilakukan oleh Hawkins dan teman-temannya. Separah apapun pernikahan, apakah yang terluka, apakah yang beku, apakah yang panas, itu ternyata bisa bertahan. 86% bisa bertahan kalau dua-duanya menemukan pencerahan, ingin memperbaiki diri. Jadi kuncinya di mana? Kuncinya di mana? Dua-duanya mau memperbaiki. 86% selamat. Jadi tina 100 anu tadi aya nu pernikahan panas, beku, terluka 100 tah, ya.
86 orang mereka selamat. Dan mereka membangun rumah tangga yang bahagia. Tapi satu kata kunci, dua-duanya mau memperbaiki diri. Dua-duanya sadar, aku salah. Tapi cuma salah satu, itu yang sisanya itu yang tidak terselamatkan karena merasa, ya itu salah istri aku tuh. Itu salah suami aku tuh. Padahal rumah tangga mah sebenarnya dua-duanya saling berkontribusi. Tidak ada yang tidak saling berkontribusi. Jadi kalau di sini saya tadi tanya, apakah ini sinetron atau nyata? Nyata. Ada di video, ada. Itu hampir semuanya. Anu beku aya di teh, anu panas aya, anu terluka ada. Walaupun bunda kita mengatakan lebih bagus yang panas. Tapi ternyata riset menunjukkan bahwa pernikahan yang rentan tadi 86% berhasil mereka bisa menjaga sampai akhir hayat, sampai beranak pinak, bercucu cicit ketika dua-duanya menyadari, oh iya, maafin ya, aku ternyata sering melukai kamu. Kata istrinya, aku juga minta maaf. Dua-duanya memperbaiki diri. Better, lebih baik. Dan mereka menua bareng, growing all together. Menua bareng, menjadi kakek dan nenek, ya. Dan kemudian mereka bahagia di akhir. Walaupun di awal itu penuh pertengkaran, walaupun di awal itu beku, walaupun di awal itu saling menyakiti, tapi begitu kedua-duanya menemukan pencerahan, aku harus, makanya apapun yang terjadi, jangan putus asa. Tidak bisa diperbaiki. Asal dua-duanya. Yang bahaya itu kalau cuma satu. Ibu capek kalau ibu ingin memperbaiki diri. Suami enggak. Suami ingin memperbaiki diri. Istri enggak. Ya susah. Ya. Karena yang namanya rumah tangga itu harus ada dua sayap. Kalau ingin terbang, nah sayap ini harus seimbang. Suami istri itu sayap. Kalau ternyata yang ingin memperbaiki itu istri, sayap yang kiri mati kikian tah ragrag. Sok kabayang teu burung ya. Gitu. Satu aja bermasalah ya kikian. Apa yang terjadi? Keplek jatuh. Ya kan? Gitu. Jadi ternyata riset menunjukkan 86% rumah tangga yang rentan tadi bisa diperbaiki. 86% tuh Bu, dari 100 tuh 86 orang. Kebayang tuh sama Anda. Besar itu. Besar. Kalau dua-duanya. Apa saja yang harus disiapkan oleh orang-orang yang ingin memperbaiki rumah tangganya? Bagi yang sudah baik, ini rata-rata sudah baik ini. Alhamdulillah. Tapi bagi yang ada masalah tadi, apa? Yang panas, beku, luka, ya. Langkah penyelamatan. Langkah-langkah menyelamatkan pernikahan. Ya. Apa Bu langkah menyelamatkan pernikahan? 1. Kenali tanda-tanda bahaya. Kenali tanda-tanda bahaya. Apa itu tanda bahaya? Kenali tanda bahaya. Apa tanda bahayanya? Tadi, apakah panas, beku. Nah, jadi kenali tandanya. Oh, rumah tangga saya mah beku aya, panas aya, melukai. Oh, berarti tiluanana aya. Nah, komplit. Eta mah paket komplit. Kenali. Oh iya ya. Kayaknya aku tuh sering berantem, panas untuk hal-hal yang nggak prinsipil juga gitu. Nah, jadi kenali. Yang pertama tuh kenali gitu loh.
Ya. Dan yang paling tahu siapa? Orang yang menjalani itu. Jadi jangan nanya ke orang, menurut kamu rumah tangga saya bermasalah enggak? Ya tuh. Ya enggak tahu. Berarti yang paling tahu tentang kualitas pernikahan itu orang yang menjalaninya. Yang paling bahaya, orang yang menjalaninya saja enggak tahu. Hari rumah tangga kamu ada masalah. Tuh ingat ya teh. Alah kaki. Iya, ada masalah. Tuh ingat di mana? Tah bu, ibu, bapak kita kudu. Rumah tangga kamu ada masalah? Ada, tapi masalah-masalah yang menurut saya malah itu kadang saya beda paham sama istri, beda paham sama suami. Tapi masih, it's okay lah, masih bisa dikendalikan. Berarti itu bukan masalah. Kenapa? Ya itu mah seni berumah tangga. Yang masalah teh gini, yang iya ya, aku tuh sama suami udah gak pernah bahas apapun. Makan bareng di meja makan, tapi ya kadang diam-diam. Ya. Gak pernah bahas anak, gak bahas itu ini. Nah itu baru. Itu namanya mengenali bahwa berarti pernikahan aku itu apa? Beku. Iya ya, aku teh sering ngomong yang melukai dia. Oh dia lebih melukai aku lagi. Ah berarti pernikahan asok. Kenali dulu. Ibu, mana mungkin kita bisa mengobati tapi kita sendiri tidak mengenal. Banyak orang yang menjalani rumah tangga sekian puluh tahun, tapi dia tidak kenal masalah apa yang saya hadapi. Gitu. Banyak loh. Kenapa? Karena dia menjalani ya gitu-gitu aja. Gitu. Ya. Bisa dipahami maksud saya, Bu? Ibu kalau datang ke dokter langsung nyuntik, ngasih obat atau nanya-nanya? Ujug-ujug asup ke ruangan, ya Bu suntik. Oh, tong percaya sama dokter gitu. Sini Bu, suntik suntik. Pasti diidentifikasi dulu. Ibu teh kenapa? Ya dok gini. Ibu, saya rujuk untuk cek lab ya. Jadi dokter teh belum ngasih obat sampai secara definitif. Oh iya ini gitu. Sekarang mana mungkin saya memperbaiki rumah tangga saya, Bapak, Ibu, bari saya tidak tahu apa yang harus saya perbaiki. Jadi pulang dari sini, renungkan, catat. Gak ada masalah. Catat. 1, 2, 3, 4. Masya Allah, guys, 80 tilu. Oh, wow, masalah besar. Ya, jadi biasakan kita mengenali tanda-tanda bahaya. Apa Bu? Mengenali tanda-tanda bahaya. Ya, gitu. Yang kedua, belajar seni komunikasi yang menyembuhkan. Belajar seni komunikasi yang menyembuhkan. Nah ini, kudu belajar seni komunikasi yang menyembuhkan. Ya, begini. Anda tahu kan, manusia itu makhluk homo communicus, we cannot not communicate. Itu apa Indonesia? Jadi manusia itu makhluk yang tidak bisa lepas dari berkomunikasi. Nah, tapi komunikasi itu ada seninya. Gitu ya, ada seninya. Contoh seni komunikasi. Ibu ngajak sholat sama suami. Ya. Ada yang bilang gini, ayah udah sholat belum? Belum. Sholat atuh Teu insaf. Ayah teh umur 40. Anak udah remaja. Sholat masih kudu diingetin. Irha insafnya atuh. Gimana sih?
Itu ngingetin sholat, oke? Komunikasi. Beda lagi nih. Ayah, mamah teh belum sholat. Ayah udah sholat belum? Kalau belum, mamah mau makmum. Ya, denger ya. Ayah, mamah belum sholat. Ayah udah sholat belum? Kalau belum, mamah mau makmum sama ayah. Intinya sama nggak dengan yang tadi? Nah, ini seninya yang enak. Oh iya, ayah belum. Ayah sholat mamah pengen sholat sama ayah. Jadi merasa suami itu diangkat karena Anda mau bermakmum. Walaupun sebenarnya Anda makmum sama dia rudet. Rodet. Karena rumah tangga 15 tahun, kalau maghrib tuh kulhu, ina atau ena kulhu. Biarin gak apa-apa. Nah makanya saya bilang, seni komunikasi yang menyembuhkan. Kenapa ada kata yang menyembuhkan? Jangan pernah melakukan komunikasi yang melukai. Komunikasi yang melukai tadi, ayah udah sholat? Belum? Si ayah mah. Insaf atuh. Kumaha sih? Tuh insaf. Kesana teh kamu soleha banget gitu loh. Tapi kalau misalnya mamah mau makmum sama ayah, itu kesannya emang Anda menjadikan suami itu panutan. Gitu. Itu komunikasi yang menyembuhkan tuh butuh belajar. Makanya saya katakan belajar seni komunikasi yang menyembuhkan. Ya. Makanya di dalam surat An-Nisa ayat 9 dikatakan waliyaqulu qaulan sadida, hendaklah kamu bicara benar. Bicaramu kudu menyembuhkan. Gitu. Ya. Contoh, sudah terdeteksi bahwa kita ini ternyata rumah tangga panas. Nah, coba belajar komunikasi yang menyembuhkan. Mah, lihat kunci mobil nggak? Bentar, mama cari. Jangan, sugan. Nu nyimpen didinya, nu nanya didinya, nayangan mama. Udah jelas. Nah, itu. Apa susahnya? Oke, walaupun HTT keheulnya tiap pagi nanya kunci. Ya. Lama-lama gini, ayah, biar nggak lupa, nanti ayah kalau malam pulang kantor, kuncinya di sini ayahnya, di laci ini nih. Tep, nah di sini. Jadi pasti ayah ingat. Nah. Bener besok nanti di laci. Ayah di kamar mandi. Orang berubah bisa lama. Ayah di sini ya. Atau gini caranya. Ibu nyari, ayah di kamar mandi. Kok ibu simpen di laci? Ayah, coba di laci kali. Iya. Nah, itu. Besoknya lagi, ayah di nakasur. Kok ibu simpen deh di laci? Mah, kunci mobil mananya? Ayah, kamari kan di laci, sok gerak. Ayah nyimpen kemarin di mana? Kayaknya ayah di laci deh. Di laci deh. Kayak lama-lama, dia laci. Serius sok cobaan. Nah hanya butuh waktu, bisa 3 bulan, bisa 1 tahun gitu. Masalahnya kamu gak sabar. Ya. Tapi percayalah, lama-lama dia akan nyimpan di tempat itu. Iya bu, itu teknik tuh. Kalau suaminya sok nyimpan kunci mobil di mana wae, nah ibu awalnya temukan, nanti bilang ayah nanti nyimpennya di sini ya. Jadi kalau ayah nyari, cari di sini. Itu ternyata ibu temukan di kamar mandi, simpen didinya. Ibu nemukan di kasur, simpen didinya. Ibu nemuin di dapur, simpen di sini. Lama-lama dia orientasinya nyimpennya di situ. Itu teknik. Itu namanya belajar komunikasi yang menyembuhkan. Gitu. Ini teh ilmu khusus sih rada susah kalau banyakan gini mah. Karena contoh-contohnya sangat aplikatif gitu ya. Suami tadi dari Cianjur bawa manisan. Coba seni komunikasi yang menyembuhkan. Ulah ya mah. Mah, aku bawa manisan dari Cianjur.
Di mana kulkas we tuh. Ya walaupun cuma manisan beda dengan mah ayah dari Cianjur. Ya Allah mama teh ini kesukaan mama lagu kecil loh ayah. Ujuk-ujuk tadi teh kan ayah ke Cianjur kepikir. Ini yang dipikirin mama. Gitu. Buka supkan karena nih ibu simpan cicipi di depannya. Itu namanya komunikasi yang menyembuhkan. Bahwa tadi asinan. Ayah di warung ge ayah. Ayah beli sabaraha sakilo 50.000. Mahal teuing ih 30 di warung eta. Nah, walaupun benar tong diomongin. Komunikasi yang menyembuhkan. Nah ini saya sebut belajar seni. Jadi kudu belajar. Ingat tadi saya bilang 86% bisa diselamatkan. Tapi dua nana tah kudu belajar. Dua nana, bu boleh ibu duduk berdua. Ayah, gak terasa ya rumah tangga kita udah 15 tahun. Ayah, kita ngobrol yuk. Mana yang harus kita perbaiki kira-kira apa ya? Sok ngobrol gitu ya. Pak Am perlu enggak profesional misalnya psikolog? Bila perlu enggak apa-apa. Kalau memang diperlukan psikolog, kenapa tidak? Karena kadang-kadang dalam hidup ini butuh orang yang ahli di bidang itu. Bisa ke psikolog, ternyata kudu diobatan ke psikiater gitu. Iya. Nah yang tidak boleh itu melakukan kalau di kampung masuk ada hal-hal mistis. Ya. Abdi teh sering pasea wae sareng salaki teh kayak cenah. Tak engke bahekeun kana kasurnya. Nah nanti kalau dia mau mandi masukin ke entah ember tanya gitu. Kade ta. Engke kalau dia minta kopi, ibu panaskan. Ngadamel kopi ticain tos didoakan. Itu mistis, itu tidak menyembuhkan. Enggak bisa menyembuhkan. Jadi menyembuhkannya itu kudu pakai ilmu. Misalnya memang butuh konsultan psikolog, bagus. Beliau punya ilmu untuk mengarahkan. Atau mungkin dia mah kudu diobatan, psikiater. Itu bisa. Atau misalnya berdua saja memperbaiki diri bisa. Tapi yang pertama identifikasi dulu apa tadi? Kenali dulu masalah. Yang kedua yang ketiga luaskan jiwa maaf. Ini ada di surat Ali Imran 159. Luaskan jiwa maaf. Ya. Kalau komunikasi tadi An-Nisa ayat 9. Luaskan jiwa maaf. Ali Imran 159. Fa'fu anhum wastagfir lahum. Maafkan. Ibu. Jadi kalau rumah tangga itu kan gini-gini. Kita dan pasangan hidup itu lahir dari keluarga yang berbeda. Beda. Kabayang teh? Ibu punya 3 anak. Sifat dan tabiatnya sama enggak? Beda. Saya punya 3 anak. Anak pertama beda dengan kedua, dengan ketiga. Ya. Itu teh padahal ibunya sama itu juga. Nggak kebayang kalau 3 anak itu beda-beda ibu. Pernah kepikir juga itu saya. Pasti beda banget. Dengerin dulu. Itu mah terfikir. Jadi kan gini, saya punya 3 anak. Dari 1 ibu, dah beda atuh tabiatnya. Nggak kebayang oleh saya kalau 3 anak itu dari 3 ibu. Ya, pasti beda banget. Nah, maksud saya, istri bapak, suami ibu, itu dari keluarga yang berbeda. Maka, luaskan hati untuk memaafkan. Kalau tidak, gini-gini. Kenapa di sini banyak yang rumah tangganya bisa sampai akhir hayat? Aku yakin karena memaafkan. Bu,
kenapa istri saya masih bertahan dengan saya? Karena dia memaafkan kesalahan saya. Gitu. Wah, kalau nggak memaafkan, bahala geges ke pengadilan agama itu. Iya. Kenapa istri saya bertahan? Ya, karena dia memaafkan. Memaafkan. Ya. Apalagi lalakina juga kieu, memaafkan. Ya, memaafkan. Memaafkan. Ibu, jadi kenapa istri saya tidak gugat cerai ke pengadilan? Tidak. Karena dia memaafkan kesalahan saya. Kenapa ibu masih bertahan dengan suami ibu yang sekarang? Padahal Masya Allah pika sebelumnya luar biasa. Karena Anda memaaf. Nih bapak-bapak di sini, ini juga kuat karena memaafkan. Asli nama cara rapi pisan, kelihatan dari wajah-wajah nama, Masya Allah. Lelah, capek. Tapi karena memaafkan, jadi kalau memaafkan itu kunci yang emang kayak gampang diucapkan. Fa'fu anhum, maafkan. Wastaghfir lahum, mohonkan ampunan, doakan. Nah, jadi poin yang ketiga itu memaafkan dan mendoakan. Jadi Bu, kalau ibu melihat perilaku suami yang menurut ibu teh, aduh, maafkan, doakan. Ya Allah, luruskan suami saya, bukakan hidayah untuk suami saya, ya, kembalikan hatinya ke jalanmu ya Allah. Nah, Bapak, maafkan istri Bapak, ya Allah solehkan istri saya. Jadikan dia ibu yang hebat untuk anak-anak. Jadikan dia istri yang hebat untuk saya. Jadikan dia penyejuk hati saya. Gitu. Maafkan, doakan. Gitu. Tuh udah Anda mah dinasehatin gitu teh hulang-hulang gitu. Saya tahu di antara Anda ngomong gampang. Kelihatan. Terutama ibu-ibu gitu. Lo ngomong gampang. Gue yang menjalani. Kan namanya juga kudu berjuang. Makanya paradigmanya tadi rumah tangga teh ibadah. Ya. Karena ibadah ya dijalani tadi dengan jiwa maaf dan mendoakan. Jadi satu apa? Kenali. Tanda-tanda. Kenali, kudu dikenali. Yang kedua, sok belajar seni belajar. Ya, seni komunikasi. Makanya Nabi mengatakan kul khairon awliyasmut, bicara yang menyejukkan, yang enak. Kalau kamu sekiranya tidak bisa, diam aja dulu. Jadi belajar Bu, kalau ibu lagi marah itu, bisi omongan kita melukai, ya, diam. Kul khairon awliyasmut. Bapak, bisi omongan Bapak melukai istri, Bapak kesel, diam aja. Masalahnya istri Bapak mancing ngomong. Diam aja. Tuh kan tuh ngomong. Naon susah ngomong. Wah, Bapak gitu. Bapak jangan terpancing. Baru ngomong kalau reda. Karena gini Pak, emosi itu akan membuat fungsi akal sehat kita menurun. Makanya ahli hikmah mengatakan, orang marah itu lisannya lebih dulu sebelum pikirannya. Matak sok, kenapa ya aku ngomong itu? Orang kalau lagi marah, keluar omongan yang boleh jadi menyakitkan. Ya, tapi udahnya baru dipikir, jigana si ayah nyeri hate dah. Tagus ancur hatena. Kakara jigana si ayah nyeri hate dah. Ari kamu geus ancur hati salah kita. Nah, kayaknya istri aku tersinggung. Bukan tersinggung lagi, udah hancur hatinya, martabat dan kehormatannya. Baru nyadar, kayaknya istriku tersinggung deh. Gimana? Itu karena kita ngomong saat marah. Makanya Quran mengatakan di surat Ali Imran 155 Ali Imran 136 ya, sampai dengan 133 sampai 136, bahwa ciri orang yang takwa itu bukan tidak marah. Al-kadhiminal ghaidh, orang yang bisa mengendalikan marah. Karena dalam rumah tangga marah akan ada.
Marah itu akan ada dalam rumah tangga mah. Tapi yang penting bagaimana kita mengendalikan. Jadi yang pertama apa? Kenali. Yang kedua apa? Belajar seni komunikasi. Yang ketiga, memaafkan dan Nah, yang keempat, ya, latih mawaddah dan rohmah. Latih mawaddah dan rohmah. Gini Bu, akan saya jelaskan apa itu mawaddah, apa itu rohmah, ya, gitu. Begini, mawaddah, rohmah, ya. Mawaddah itu cinta yang dibahasakan dengan perilaku. Apa mawaddah? Cinta yang dibahasakan dengan perilaku. Ibu tidak bilang I love you. Tapi perilaku ibu menggambarkan bahwa ibu teh sayang. Contoh, ya. Suami ibu tertidur kecapean di sofa. Sofa apa sofa? Sofa. Di sofa. Tidur, calangap. Kakinya yang satu ke lantai, yang satu. Ibu, nih, mawadah nih. Ku ibu kakinya diangkat, diluruskan, disimbutan, mulutnya dikieukeun tah. Pertanyaannya, suami ibu tahu nggak? Sayang, Anda melakukan itu mawaddah namanya. Itu mawaddah. Ya. Suami ibu kelihatan batuk-batuk. Ibu langsung nyiapin jahe. Pakai apa? Ayah, minum ini gerak. Nanti udah mandi, ku mamah dibalur. Balur teh apa? Diolesan. Pakai PPO. Jadul-jadul baik kuma orang we. PPO atau Apitson atau Tarason. Ai nama merenan fresh care. Ya memang saya nggak ngerti, tahu saya juga. Tapi kan di sini ada generasi jadul yang tahunya itu Apitson, Tarason, PPO. Tapi anak-anak sekarang Gen Z itu fresh care. Fresh care. Untung. Udah, ayah tidur, diselimutin. Itu mawaddah. Dia nggak bilang love you, nggak. Mawaddah. Pagi-pagi di meja sudah ada bubur. Ya, ayah. Ini masih seraknya. Jangan makan gorengan-gorengan dulu. Ini bubur. Ya. Mama udah bikin. Pakai kaldu ayam. Terus pakai telur. Udah ini. Ibu, itu mawaddah. Ibu gitu nggak ke suami? Pantesan atau bermasalah. Itu mawaddah. Itu mawaddah. Mawaddah. Ya. Jadi mawaddah mah cintanya teh udah tidak terkatakan saya cinta, enggak. Tapi perilaku-perilaku itu menunjukkan sayang. Gitu. Ya. Nah gitu. Bapak lihat istri wajahnya teh asa burem gitu ya. Mah, jadi mau perawatan. Udah kok ku ayah ditransfer ya. Bisa mau perawatan. Nah, mau kakak dipakai meli kerudung kamu mah. Disuruh perawatan kalah pakai kerudung. Nah, Bu itu contoh Pak. Jadi kalau lihat istri, mah udah jangan di rumah aja, sok mamah ke pengajian. Mama ikut senam, olahraga. Kan cari, kan ada senam yang khusus perempuan mah. Tuh ada sanggar senam Hajah Laila tuh. Sok, ya. Sabulan sabaraha 300.000, sok satahunan ku ayah. Hajah Laila sok. Mama mau padel, sok padel ya. Yang perempuan semua padel tuh.
Itu teh suami ibu nggak bilang love you, tapi dia ngasih sarana. Itu mawadah yang kayak gitu. Paham Bu? Nah, Bapak suka ngasih mawadah nggak? Selalu. Nah, beda jeung kamu. Anda mah kieu, kadang-kadang dia mah ya gitu. Mawadah. Jadi dengar, kalau ada seorang suami pergi pagi, pulang sore, sampai malam, dia sangat bertanggung jawab untuk menafkahi istri dan anaknya. Itu mawadah. Ibu jangan ngomong dia, da ayah mah lebih penting kantor daripada imah. Dikit-dikit kantor, dikit-dikit kantor, kantor. Sayang dengar, itu tuh cinta dia pada kamu. Mawadah. Paham? Jadi kalau suami tuh, aduh aku ada meeting. Nah, kantor. Ya, paeh gejeng kantor. Padahal suami ibu melakukan itu karena ingin membahagiakan ibu. Biar bisa ibu teh biar bisa umroh, ibu teh biar bisa punya rumah, anak teh biar bisa sekolah bagus. Jadi si suami itu kaki dijadikan kepala, kepala dijadikan kaki, perut dijadikan pantat, pantat dijadikan perut, ya. Pergi pagi masih gelap, pulang sudah gelap. Terus ada istri yang ngomong lagi, dah salaki orang mah lebih mengutamakan kantor daripada aku. Maaf ya Bu sayang, itu suamimu itu mawadah. Pulang dari sini minta maaf. Aku tahu ada orang-orang yang kayak gitu. Suami pulang malam teh manyun gitu. Disangkanya dia teh main untuk diri. Dah suamimu juga pengen pulang teh sore, pengen nyantai-nyantai. Tapi kalau begitu, nanti kebutuhan-kebutuhan rumah tangga kan berkekurangan. Jadi kalau ada suami gitu teh, sebenarnya dia mawadah. Asli itu teh. Al-istighfar beda ngaharuleng gitu. Karena jadi kapan ayah punya waktu untuk keluarga? Itu kapan? Kantor deh. Biasanya bapak-bapak diem. Saya ngomong juga dianggap bela diri. Padahal menurut agama, maybe bapak itu ngasih cinta sama istri. Itu namanya mawaddah. Nah ya, jelas Bu? Nah, terus rohmah. Apa itu rohmah? Nah, rohmah itu cinta dari Allah yang menyebabkan dosa-dosa kita diampuni. Apa rohmah? Cinta dari Allah yang menyebabkan dosa-dosa kita diampuni. Nah makanya kalau rumah tangga ada mawaddah, nanti Allah nurunkan rohmah, menurunkan ampunan kepada rumah tangga tersebut. Dan kita sebagai suami pasti ada salah. Sebagai istri pasti ada salah. Takut Allah teh diampuni kesalahannya karena kita membangun rumah tangga dengan mawaddah. Nanti rohmah itu turun. Kapan rohmah turun? Kalau mawaddah sudah dilakukan. Nunggu rohmah mawaddah itu. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warohmah. Yang duluan disebut apa? Jadi kapan rohmah turun? Kalau mawadah sudah dilakukan. Nanti Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan orang itu. Gitu. Dan rumah tangga mah pasti ada salah tuh Bu. Nggak adalah rumah tangga yang tanpa salah. Ya, nggak ada yang sempurna. Pasti ada salah-salah. Ku Allah diampuni. Gitu. Nah jadi ternyata ya kita ini pertama mulai mengenali. Yang kedua coba belajar komunikasi. Yang ketiga apa? Luaskan hati kita untuk memaafkan dan mendoakan. Yang keempat mawaddah warohmah. Jadi cintanya sudah bukan dengan kata-kata lagi, tapi sudah dengan perilaku, dengan aksi, dengan aktivitas gitu. Nah yang ke berapa sekarang? Bingkai dengan doa.
bingkai dengan doa. Dan saya yakin kita semua doanya hafal. Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina bingkai. Ya, dengar ya. Nggak ada rumah tangga hebat kecuali di dalamnya entah berapa ribu untaian doa yang menyiraminya. Gitu. Ini bunda yang umur 84 tahun. Rumah tangga kemarin berapa, Bu? Nin. Dulu rumah tangga berapa tahun? Berumah tangga 53 tahun sampai Bapak wafat. Bapak masih ada? Bapak sudah meninggal? Sudah meninggal. Nah, dari ibu menikah sampai bapak meninggal berapa tahun rumah tangga? Pernikahan Nin teh berapa lama? Iya sama bapak. Oh lupa lagi. Sayang sampai meninggal bapak Lin. Pernikahan Nin sampai suami meninggal berapa tahun? Anggap 53 saudara-saudara. Nah, kalau rumah tangganya 53 tahun, saya nggak tahu berapa tetesan air mata yang sudah nenek keluarkan, berapa tetesan air mata suaminya untuk menyirami rumah tangga, dan saya nggak tahu berapa ribu untaian doa yang membersamai rumah tangga itu, karena sudah setengah abad, ya, gitu. Abah Jenal, Abah Jenal mah baru. Abah Engkon sampai istri meninggal berapa tahun rumah tangga? 46 tahun sampai ibu 46. Bapak rajin ngadoa ya teteh. Istri bapak lebih rajin lagi nya. Masya Allah. Abah Engkon sampai istrinya meninggal 46 tahun. Saya nggak tahu berapa ribu untaian doa. Jadi ya, yang hadir di sini rumah tangganya udah puluhan tahun. Saya nggak tahu berapa tetesan air mata jika namun di wadahan gestilo ember, dan berapa untaian. Jadi gini, nggak ada lah sayang rumah tangga tanpa doa, nggak ada. Semua rumah tangga itu harus ada bingkai doa, ya. Mata kalau bapak ibu umroh, apalagi haji, tahajud, duha, itu doa untuk keluarga itu harus membersamai doa. Robbana hablana min azwaj, itu tuh terus diulang, ya. Kenapa? Ya karena itu salah satu kekuatan, ya. Itu 5 hal yang bisa kita lakukan. Semoga Allah memberkahi kita, menguatkan kita dalam kebaikan. Insya Allah bulan depan kita bertemu lagi di sini. Semoga Allah memberkahi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.